pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di mana saja pun kita berada ikut dalam perayaan Ekaristi ini. Hari ini gereja kita memperingati seorang Santa Margareta dari Cortona. Sekilas riwayat hidupnya. Margareta lahir di Laviano, Toskana pada tahun 1247. Dalam usia yang masih muda, dia sudah tertarik pada seorang laki-laki muda, dan dia hidup bersama laki-laki itu di luar pernikahan resmi selama 9 tahun. Margareta bertobat setelah melihat mayat suaminya yang memar penuh luka akibat pembunuhan. Pada tahun 1274, Margareta pergi ke Cortona, dan di sana dia menjadi anggota Ordo ketiga. Ia memulai hidup baru di bawah bimbingan saudara-saudara Dina dan mengabdikan hidupnya khusus dalam bidang karya amal kasih untuk meringankan penderitaan orang-orang sakit. Ia mendirikan rumah sakit dan giat menolong sesama yang berkekurangan. Ia tekun dalam berdoa, puasa, dan meditasi, serta setia memelihara semangat kerendahan hati. Margareta dikaruniai penglihatan dan rahmat mistik. Ia meninggal dunia di Cortona pada tanggal 22 Februari 1297 dan dinyatakan sebagai orang kudus pada tahun 1728. Marilah saudara-saudari menghayati kehidupan rohani Santa Margareta ini. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin Pastor John amat terang dan bagus menyampaikan renungan tentang sahabat. Memang Yohanes memakai kata yang khusus untuk menyebut sahabat. Dia memakai philos dalam bahasa Yunani yang berbeda dengan amikos dan juga sotios. Philos berpandadan dengan kata kerja agape, mengasihi, yang jarang dipakai dalam teks kitab suci. Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini mau mengungkapkan identitas para murid yang sebenarnya. Identitas mereka dicirikan dengan kesatuan dengan Yesus sendiri dalam kebersamaan, terutama kebersamaan konsekuensi dari mengikuti Yesus, yakni penderitaan karena kebenaran. Para murid akan dibenci. Adalah sebuah kenyataan hidup bahwa kebencian akan diarahkan dan akan dialami oleh para murid. Dunia akan membenci para murid karena mereka bukan dari dunia, melainkan karena pilihan Tuhan. Para murid menjadi pilihan Tuhan, bukan dari dunia. Mereka akan dimusuhi dunia karena nama Yesus, karena kebenaran. Dunia akan membenci para murid sebagaimana dulu dunia membenci Yesus. Kebencian bukan karena kebetulan saja, tapi harus memang demikian dialami oleh para murid untuk mewartakan kebaikan dan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Para murid akan dianiaya sebagaimana dulu Yesus dianiaya. Para murid juga pasti dianiaya. Dunia akan menganiaya para murid karena mereka melakukan firman Tuhan. Para murid dianiaya karena mereka menuruti perkataan Yesus.
penganiayaan bukanlah sebuah yang tiba-tiba terjadi dalam orang benar. Orang benar akan beresiko dianiaya orang lain. Itulah gambaran yang disebut oleh Yesus kepada para murid, bahwa hamba tidak lebih besar, tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berangkat dari dua kata dibenci dan dianiaya tadi, Yesus berkata kepada para murid, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Maka para murid sebagai seorang hamba, Yesus sebagai Tuhan, para murid tidak mungkin melebihi apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Yesus menunjukkan kebenaran, para murid juga harus menunjukkan kebenaran yang berasal dari Yesus, bukan kebenaran dari dirinya sendiri. Yesus telah dibenci dunia, maka para murid harus dibenci dunia karena kebenaran. Yesus menuruti apa yang dikehendaki oleh Bapaknya, maka para murid harus menuruti apa yang dikehendaki oleh Yesus, bukan menuruti apa yang menjadi selera mau menampilkan diri sebagai pribadi. Para murid tidak mungkin bertindak di luar apa yang telah ditanamkan oleh Yesus, yakni mewartakan dirinya, mewartakan kebenaran. Para murid tidak mungkin mewartakan pribadinya, mewartakan kemampuannya supaya dikenal orang. Lalu bagaimana kita merenungkan firman Tuhan ini pada zaman sekarang ini? Saya sangka Yesus juga mengharapkan dari kita semua para pengikutnya adalah sebuah realita hidup. Jika kita mewartakan kebenaran, kita dibenci banyak orang. Jika kita mewartakan apa yang dikehendaki oleh Yesus, banyak orang membenci dan bahkan menganiaya dan menolak kita. Jika kita mewartakan kebenaran, maka kita pun akan dijauhi banyak orang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan status kita sebagai pengikut Yesus. Kitalah yang menjadi hamba-hambanya pada zaman sekarang ini. Kitalah yang akan memperkenalkan diri Yesus dalam segala perjalanan dan panggilan kita. Kitalah yang harus melaksanakan segala perintah Yesus. Kitalah yang harus berbuat karena Kristus. Kita mewarta karena Kristus. Kita bersolider karena Kristus. Kita melayani karena Kristus. Kita bukan mau mewartakan pribadi kita. Kita bukan mau membangun panggung-panggung kehidupan kita. Kita atas nama Tuhan tak mungkin melebihi dari Tuhan kita yang adalah Tuhan sendiri. Kita bukan mau menunjukkan popularitas diri kita supaya dikenal dan dipuji orang. Bukan mau melebihi Yesus. Kita bukan mau menunjukkan kehebatan kita dan kita akan menyalahkan orang lain. Kita adalah hamba Tuhan. Seorang hamba tidak lebih besar daripada Tuhannya. Para rasul yang dikisahkan dalam bacaan pertama sungguh menanggapi panggilan Yesus. Para rasul mengikuti rencana Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paulus dan Silas membuka diri mendengar roh Yesus, roh Allah. Allah memanggil mereka untuk mewartakan Kristus ke seluruh penjuru. Tentu dengan segala resiko. Banyak orang yang membenci Paulus dan Silas, menganiaya Paulus. Mereka sama dengan Yesus. Mereka dibenci, mereka dianiaya, mereka ditolak. Margareta dari Cordoba berusaha menyerupai dirinya seperti Yesus, bersolider, memberikan karya amal. Sebagai seorang pengikut Yesus, dia hanya bertujuan
membuat dirinya sama seperti Yesus. Moga-moga kita juga tidak melebihi apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi kita menyamakan diri kita dengan Yesus. Tuhan memberkati.